wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kula Pati Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, Syekh Mokhtarullah Al-Mujtabah, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, yang kami hormati jajaran ketua dan pengurus organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah Kabupaten Pemalang yang pada kesempatan ini hadir, dan rekan-rekan kami, rekan sejawat DPD Orsid Kabupaten Pemalang, pada ketua panitia penyelenggara acara halal atau silaturahim Idul Fitri yang telah melaksanakan penyelenggaraannya dengan baik. Mudah-mudahan senantiasa menjadi amal soleh dan mendapat berkat rahmat Allah. Amin. Kemudian kepada Ketua DPC Orsid Pemalang, Kecamatan Pemalang, beserta YPS Anak Cabang Kecamatan Pemalang, serta JKPHS Anak Cabang Kecamatan Pemalang yang sudah bersama-sama menyelenggarakan acara yang sangat mulia ini. Dan tak lupa kepada tamu agung kita semua yang sangat kami cintai, anak-anak yatim piatu yang pada kesempatan hari ini dapat hadir dan bersama kita berbagi kasih sayang di tempat ini, di calon tempat pendidikan BTQ atau Bustan Samratul Qalbi Salim Siddiqiyah untuk di desa Glintang, kecamatan desanya Kelurahan Pocong Batang ya, begini. Iya betul ya, Pocong Batang, Dukuh Glintang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Yang pertama, yang mengucapkan alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, segala nikmat, terutama nikmat agung, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua. Yang kedua, alhamdulillah dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin dumateng Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, Syekh Mokhtarullah Al-Mujtabah, guru kita semua, orang tua kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan barokah kesehatan, umur panjang, sehingga kita terus-menerus dapat belajar mengikuti sang guru untuk diri kita, untuk kemanfaatannya seluas-luasnya bagi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, kepada Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik semua yang hadir pada siang hari ini, baik selaku pribadi maupun selaku kami pengurus DPD Orsid Kabupaten Pemalang, bila mana selama kita bersilaturahim terdapat banyak kesalahan kehilafan kami, mohon keikhlasan setulus-tulusnya untuk kita saling memaafkan serta memperkuat silaturahim. Dan pada kesempatan ini, momen yang berbahagia ini, kita sedikit flashback kemarin. Pada saat kemarin ini masih di bulan April atau Mei? Mei ya, oh Mei, tanggal 7 Mei. Sekitar 5 hari yang lalu kita mensyukuri
Ada yang memperingati, ada yang mensyukuri. Tapi untuk kita mensyukuri tanggal 2 Mei ini Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional ini ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Hari Pendidikan Nasional karena juga di dalamnya ada peran seorang pahlawan nasional atau tokoh pahlawan nasional kita. Utamanya beliau menanamkan fondasi atau prinsip-prinsip dalam pendidikan, sebagaimana amanat di dalam pembukaan undang-undang kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan didirikannya negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kitab sucinya bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini punya kitab suci, kitab sucinya Undang-Undang Dasar 45. Kalau orang Islam punya kitab suci Al-Quran. Tetapi atas berkat rahmat Allah, undang-undang kita bersumberkan daripada penggaliannya para pahlawan-pahlawan kita, yang saat itu ada 9 orang yang menjadi tim perumusnya. Seperti kisahnya Wali Songo, cocok dengan Wali Songo. 9 orang yang akhirnya membuahkan suatu undang-undang dasar negara 1945. Nah, di kesempatan ini supaya Apunten Pak Ketua Panitia, sedikit saya ingin ngajak bermain supaya Pak kita untuk membangkitkan, karena beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti ini terus-menerus menggelorakan supaya kita, terutama murid-murid Siddiqiyah, bangkit atau mengamalkan pendidikan revolusi mental sebagaimana yang dicanangkan Presiden kita Bapak Jokowi. Ini bukan kampanye, nggih. Tidak ada hubungannya dengan kampanye politik. Jadi pendidikan revolusi mental, di mana karakter jati diri bangsa kita yang Pak Nyai sendiri menyampaikan berulang-ulang, bahaya terbesar bangsa kita ini longsornya jati diri bangsa Indonesia. Diawali dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung nilai luhur, niki banyak yang terlupakan. Di antaranya bagaimana kita melaksanakan satu aktivitas keagamaan, akan tetapi lupa dengan kesadaran kita bernegara, melaksanakan tugas-tugas negara tapi lupa dengan kesadaran beragama. Jadi kita berupaya supaya keduanya manunggal dengan membangkitkan kesadaran jiwa kita masing-masing untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, niki kita buat satu acara. Niki mohon izin Bu Sekretaris. Jadi saya ingin bertanya, di sini saya objeknya adik-adik saja. Adik-adik, ini saya mau bertanya, nanti yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Mau apa tidak? Mau ya? Kalau yang bisa jawab benar, nanti diberi hadiah.
Hadiahnya apa? Ya nanti rahasia. Tapi nanti ada 3 pertanyaan. Ini supaya nanti bangkit rasa kita cinta tanah air Indonesia. Oke. Tapi sebelum kita bermain, di sini semuanya agamanya Islam. Ada yang bukan agama Islam? Islam semua, alhamdulillah. Tapi di sini kita tidak membahas itu. Yang utamanya yaitu kita semua bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang beragama Islam. Jangan dibalik, jangan saya orang Islam yang ada di Indonesia, tapi saya orang Indonesia yang beragama Islam atau beragama Kristen atau Hindu atau Konghucu, Buddha. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Enggak, ada berapa? Ayo, satu, agamanya apa aja? Islam. Terus yang kedua Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada lagi Konghucu. Masuk Konghucu itu. Belum ada ya. Sambil menikmati, monggo. Ini saya minta anak-anak Indonesia harus berani. Kalau ada pertanyaan yang tahu jawabannya langsung acung. Nanti maju ke sini, nanti saya tanya. Kalau benar jawabannya, berani maju jawab, nanti dapat hadiah. Siap anak-anak siap? Siap semua? Ya nggak apa-apa, berani maju dulu. Adik yang di sana tuh nanti berani maju ya, sini. Nah sekarang saya mau tanya, kemerdekaan bangsa Indonesia, ini pada tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun. Ayo yang berani ngacung, langsung ngacung, jangan lama-lama. Ayo, sing tua oleh. Anak-anak saja, ayo. Yang adik-adik, ayo, ngacung, gak apa-apa. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini tanggalnya berapa, bulannya apa, tahun berapa? Tanggal, bulan, tahun. Ayo. Yang anak-anak sepuh tidak boleh. Ayo, gak apa-apa. Ayo mbaknya nih, kayaknya tahu nih. Ayo sini, maju sini, gak apa, gak mau sama lu, gak apa. Ayo, gak apa-apa. Ayo, namanya siapa mbak? Yang kerudung hitam? Ayo maju. Mbak Aina. Ayo Mbak Aina sini, mesti tahu, mesti. Ya itu baju merah masa nggak tahu? Ayo, ini adek lagi sibuk makan. Ayo deh, nggak apa-apa Mbak Aina sini, nggak apa, nemenin sini sebentar. Ayo sini, nggak apa. Iya, duduk sini, nggak apa. Tadi ada pertanyaan, namanya siapa? Kenalan dulu. Aina. Mbak Aina, umurnya berapa? 11 tahun, berarti kelas 5. Oh, pasti tahu nih ya. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? 17 apa? Agustus Tahun berapa? 1945. Betul? Nah, aplaus buat Mbak Aina. Nanti dapat hadiah ya. Nanti habis acara jangan pulang dulu. Terima kasih Mbak Aina. Itu pertanyaan pertama. Ini dapat hadiah, insya Allah. Terus
tadi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Diingat-ingat apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Harinya, wah ini hari ini aku wani nantang wong tua ya. Tapi ibu-ibu. Neng rono hadiah, iki hadiah buat anak-anak wae. Biasanya kan lebaran angpau ya. Ini pompong masih suasana Idul Fitri. Alhamdulillah sudah satu. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Dasar negara kita itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada Pancasila. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang pertanyaannya, siapa? Oh siap, sekedar Pak Ustadz enggak apa-apa, nyuwun izin. Kemudian saya mau tanya, siapa yang hafal Pancasila? Silakan yang hafal, yang sudah dapat tadi jangan maju lagi ya, gantian sama yang lain. Yang hafal Pancasila maju. Ayo, yang hafal Pancasila. Saya mau nanya 3 anak saja nih, nanti hadiahnya ada 3 nanti. Ayo, kalau hafal maju sini, Makme berhenti dulu enggak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Sini Mas Topik, sini. Ayo sini, anak Indonesia harus berani sini. Ayo, nggak apa-apa sini. Ada lagi? Pancasila, ada yang hafal? Kalau nggak mau maju berarti belum hafal. Kalau hafal harusnya maju. Ayo ini. Adek. Ayo Bek, sini Bek. Nggak apa-apa sama Umi Pan sini. Oh, biasa ketemu ya kok. Calon pengurus Kafa. Sini. Sini ayah Kafa pengen takon. Topik ya. Topik. Coba Bek. Maju sini. Topik. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi depannya Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi bacanya gini, Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. 1, 2, gitu ya. Bisa? Ayo, Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Terus mulai 1 apa gitu. Oke? Siap? Ayo, 1, 2, 3. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kesatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perseratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentar dulu, bentar, belum selesai. Sudah benar semua? Ayo Bek, coba dicari Bek. Nomor 3, persatuan. Persatuan apa kesatuan? Persatuan ya. Persatuan Indonesia. Ulangi lagi. Tapi dari depan Bek, Pancasila gitu ya Bek ya. Dibaca ya. Nanti bonus bakso maning wes. Hitung tambah. Ya. Oke. Udah baik kemeringat. Ayo Bek. Dari depan Pancasila Dasar Negara. Ikuti. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. 1, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih aplaus untuk Topeng. Dapat hadiah, Peng. Hah? Alah, ora apa-apa. Bocah Indonesia. Satu lagi pertanyaan sebelum Pak Ustadz naik nih. Satu lagi. Pertanyaannya, tanggal 2 Mei niki agak mengingat sejarah. Ada tokoh siapa pada tanggal 2 Mei yang disebut Bapak Pendidikan Nasional, pahlawan nasional yang disebut Angel. Oh iya wes, kita tantangan kanggo sing tuwa, kita tantang nggih. Tantangan kanggo sing tuwa. Ini boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu, tapi hadiahnya spesial beda karo anak-anak nih. Jadi tanggal 2 Mei itu merupakan hari lahirnya salah satu tokoh pahlawan nasional kita, Bapak Pendidikan Nasional yang kita kenal Ki Hajar Dewantara. Siapa baik? Ki Hajar Dewantara. Wis tahu karo fotone, Bang? Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaannya apa falsafah pendidikannya? Pertama, falsafah pendidikan. Wong tua ya tak takoni rada tambah sinekran. Falsafah pendidikan yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, satu. Terus yang kedua, namanya aslinya Ki Hajar Dewantara. Iya. Ayo sing wani ngacung kok tak HD RPI seler. Ora kok kurang. Gawa wis beres. Oke. Ayo dua jawaban. Satu. Oh Pak Harso, ayo ketua DPC das iki. Mene ra urut ah. Masa sing topik bewan nika ayo ora. Ayo maju yo. Ora gelem maju, ora sida. Oh iya demo rokok ya. Oh, berarti sing rokok baik. Ayo, nama satu pituturnya Ki Hajar Dewantara kan ada 3 nih sing terkenal nih. Ayo. Ada 3. Bu Nunung, hadiahnya apa terusan? Oh kayak gue. Bu kepala sekolah, ini mesti paham. Monggo Bu guru, mriki Bu guru nan sewu. Ya kita belajar bersama. Kita belajar bareng di sini ya. Tidak ada yang pinter-pinteran loh. Ini loh. Ini boleh pun di situ, tidak apa-apa. Azan sebentar ya. Sebentar lagi. Mau tok jualan ini foto penjol dengan orang
Kami ini rasanya bersih dengan hati ini Pak. Makan baik rasawan ya. Nyong sing aneh kok nyong mulai parem. Niki sliweran kok bulan lah. Lah kok ngene-ngene Pak sih. Maksud enak sekali kan jelas sama terus. Berarti sembah, ya emang pirang ini sewu. Ya, terima kasih sudah menunggu. Pertanyaan kita lanjutkan. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei, terus ditetapkan, diperingati menjadi Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini pertanyaannya satu, pesan atau prinsip atau apa? Semboyan ya, semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang tiga itu yang terkenal, yang urut ya, yang urut nyebutnya. Terus yang kedua, nama aslinya Ki Hajar Dewantara. Udah dua aja, ya wis. Ya itu dua, silakan. Tadi si Bu Nunung ya. Oke. Iya, benar. Angger lorone jawabannya anak loro ke. Jawabannya loro untuk RPI siji ning bener siji berarti setugel. Iya. Bu Nunung dulu. Om Toro ngajungnya keri soalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawabannya yaitu semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kemudian yang kedua, nama asli dari Ki Hajar Dewantara Raden Mas Suryaningrat. Salah. Sudah benar? Sudah benar belum? Masih ada yang kurang? Ada jawaban yang lebih lagi tepat? Ayo tapi kudu lengkap kalau nomor siji. Ayo maju, maju, ini mau namburi, ini maju. Ayo Om Toro. Bapak Toro. Teknis paran-paran Islam. Nomor 2 Mas. Iya, Miki misalnya nasi yang pada tidak apa-apa. Kalau ada yang sama jawabannya, kalau memang benar tidak apa-apa. Ayo maju. Ini nyontek. Bisa nyontek.
Satunya betul nomor 2-nya. Bisanya yang nomor 2. Ayo, ayo mene Om Toro maju. Aku suaranya seru sih. Oh kayak kowe. Apa maju ra men kesoting kayak karo Om Teguh ya. Ya. Nomor 2 nama aslinya niku Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Berarti iki kombinasi. Ya wis ngalahi RPN loro sijian. Ya wis. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Nunung dan Pak Toro. Terima kasih. Pak Harso. Pertama sih mau pertama. Gue bocoran berarti Pak Harso. Tapi penyerahannya kudu maju. Orang kena nombor. Aku paham. Iya. Giliran terima hadiah maju. Wah ini pengennya bunyi tuh. Saya bisik-bisik Iya wis ora apa-apa wis wong kaya nyontek karo Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ini punya nilai-nilai sejarah supaya kita tidak lupa dengan sejarah. Anak-anak tidak lupa kita untuk berterima kasih kepada seluruh pahlawan nasional kita yang sudah berjuang mewujudkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, sehingga kita pada hari ini bisa duduk silaturahmi, bisa halal bihalal, bisa membangun rumah, bisa bekerja, bisa nyari rezeki kepenak, sudah tidak dalam kondisi terjajah lagi. Ini harus kita syukuri betul-betul. Paling tidak apa perjuangan beliau ini kita selalu ingat. Sama seperti kadang kita mengingat orang tua, perjuangan orang tua kita membesarkan, merawat dan seterusnya. Ini juga kita berterima kasih. Berterima kasih dan pun disiapa kayak hadiah sing wow jawab Dek Aina sama Dek Taufik. Saya minta Dek Aina maju. Ini ada hadiah diterima. Ayo sini. Lah Mas Taufik orang maju. Kelas 5. Di foto. Dek Aina main katon. Oh kayak video ya. Oh ya wes. Terima kasih. Diterima, mudah-mudahan manfaat. Foto. Ada kamera. Oke. Ada Kamera. Oke. Kau jebuli tak karton terus. Backgroundnya acik backgroundnya. Cita-citanya ingin jadi apa, Mbak? Backgroundnya acik. Mas Taufik. Lebih, guys. Ini lebih, rangkul bode, Pi. Sip. Oke, anak-anak kita, mari kita didik untuk menjadi generasi Kolbin Salim. Ini sedikit juga kita mengingat bahwa perjuangan beliau para pejuang tentunya kita semua mengerti diawali dari niat atau keinginan yang luhur. Jadi kemerdekaan bangsa kita itu semata-mata karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur atau cita-cita yang suci. Kalau hatinya tidak suci, tidak bisa cita-citanya suci. Maka atas berkat rahmat Allah, alhamdulillah kita semua merdeka karena niat suci dari para pendahulu-pendahulu pejuang kemerdekaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa di sini momennya, tempatnya sangat spesial
Kenapa tadi itu bagian dari materi pendidikan yang ada di BTQ, Bustan Samrotul Kolbi Salim. Tempatnya di Gubuk Bahagia. Calon BTQ, calon Bustan Samrotul Kolbi Salim Siddiqiyah di Kecamatan Pemalang. Niki atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ngapunten bila tadi dalam penyampaian banyak kekurangan karena itu tadi muncul spontanitas. Kalau teng sampingnya Pak Sinten Pak? Pak Jabidi, Casmidi. Oh, dan Ibu asmane sinten? Nggih. Bu Sudira. Jadi diapit Bu Sudira sama Pak Casmidi muncul ide atau seniki donge sambutan tapi dadi dolanan. Atas berkat rahmat Allah mudah-mudahan manfaat dan membangkitkan rasa wawasan karsa kita untuk kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Ini Mas sambutan orsid kok isinya cinta tanah air. Ada dawuh dari Sang Mursyid bahwa PCTA Indonesia. Beliau kan Dewan Pemprakarsa PCTA Indonesia. Mun sami ngertos nggih. PCTA Indonesia di Pemalang ada DPC-nya. Ketuanya Bapak Tarmuji dari Ulu Jami. Ini beliau dawuh PCTA Indonesia tidak bisa lepas dari orsid. Kalau orsid itu wajah ke dalam, kalau PCTA Indonesia ini wajah keluar. Jadi satu wajah, tapi siji menjero, sang satu keluar. Dan beliau dawuh PCTA Indonesia akan menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Isinya sampai saat ini fakta tetap isinya orang-orang Siddiqiyah. Ini motor utamanya orang Siddiqiyah. Di Siddiqiyah atau di orsid kita dididik untuk bertauhid, mengamalkan nilai-nilai tauhid, mewujud nyatakan dari amalan la ilaha illallah supaya berwujud nyata dirasakan. Tapi keluarnya, perwujudannya, bentuknya yaitu cinta tanah air Indonesia. Cinta tanah air Indonesia, beliau menciptakan wadah bersama para tokoh lintas agama, semua tokoh agama diajak bareng-bareng, akhirnya mendeklarasikan PCTA Indonesia tahun 2010. Dideklarasikan di Mojokerto, di aulanya bekasnya atau tempatnya kerajaan Mojopahit, dengan diawali seminar Sutasoma terlebih dahulu Bhinneka Tunggal Ika, maka lahirlah PCTA Indonesia. Nah, kebetulan kami kemarin koordinasi dengan DPP PCTA Indonesia melalui meeting Zoom berkali-kali, kemudian dilanjut dengan DPC Pemalang. DPC Pemalang kemarin menyampaikan akan memohon fasilitasi terbentuknya pengurus ranting kecamatan untuk PCTA Indonesia di Pemalang. Monggo ingkang badhe kundur. Ibu, monggo Bu, nggih matur nuwun nggih Bu. Nggih Bu. Nggih sugeng kundur untuk adik-adik tercinta, anak-anak yatim piatu, mudah-mudahan senantiasa sehat. Baik. Sampun? Oke. Salim. Oke, jadi Nakol bin Salim. Nakol bin Salim. Ya, ini sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Ketua BC Orsid Pemalang dan Bapak Ketua YPS Ancap serta Ibu CKPHS. Nanti insya Allah dalam waktu dekat ini ada hari besar nasional
20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, ini merupakan program dari Departemen Pendidikan PCTA Indonesia, dan ORSID diminta untuk fasilitasinya nanti karena ada acara atau sasaran pembentukan DPR atau Dewan Pimpinan Ranting PCTA Indonesia untuk Kecamatan Pemalang, dan insya Allah mungkin taman juga nanti, karena di Pemalang ini DPR-nya baru sedikit, baru ada 5 dari 14 kecamatan yang ada di Pemalang, baru 5. Setidaknya harapan dari kami ORSID, tiap DPC di situ juga ada DPR-nya, DPR PCTA, tiap DPC. Nah nanti dimohon, nanti insya Allah akan ada surat resminya untuk tiap DPC atau terkhusus untuk DPC Pemalang. Ini kami akan menyampaikan bahwa Harkitnas 20 Mei kemarin wacana akan dilaksanakan di Aula Gereja Santo Lukas, Jalan Pemuda. Tapi nanti kepastiannya nanti setelah kami konsultasi ke pihak pengurusnya gereja. Jadi nanti kemungkinan tempatnya di sana, dan kami juga mengajak rekan-rekan DPC, ANCAP, YPS maupun JKP untuk sama-sama kita mewujudkan untuk acara tersebut. Acaranya kemungkinan dikemas dengan satu saresehan, kemudian dilanjut dengan musyawarah pembentukan DPR untuk Kecamatan Pemalang. Nanti ketuanya siapa nanti kita tidak tahu. Terus mungkin taman juga kita kondisikan bisa ikut dibentuk sekaligus di situ, taman dan Pemalang. Kita mipil satu persatu nanti. Nah harapan nanti untuk kepanitiaan lokal mungkin untuk acara tersebut nanti kami minta bantuannya untuk DPC Pemalang karena lokasi ada di Pemalang. Untuk Pak Ketua DPC nanti kita kabari lebih lanjut ya. Oke Pak Harsa. Alhamdulillah. Wis pokoknya siap di sini. Iya, terima kasih. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, banyak kekurangan kami. Mudah-mudahan dimaafkan seikhlas-ikhlasnya dan setulus-tulusnya, serta mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat berkat rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu ala manita baluta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur nuwun pada Bapak Ivan Julius Oktora yang